Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Delia Hafni akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberitaan Vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Sebelumnya, penelitian ini telah saya publikasikan pada bab 1 dan bab 2-nya, dan saya akan melanjutkan untuk bab 3. Bab 3, Metodologi Penelitian. 3.1 Metode Penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur seberapa besar pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei. Metode survei di mana menarik sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui nilai outputnya. Pada penelitian ini menggunakan sekolah dasar sebagai unit analisis. Peneliti memilih Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi yang terletak di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur. Dalam hal ini, warga sekolah dasar tersebut berjumlah 657 yang dijadikan sebagai unit analisis. 3.2 Populasi dan Sampling. Populasi dari penelitian ini yaitu warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Peneliti mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Kemudian Google Form tersebut diisi dengan pernyataan-pernyataan yang menentukan kriteria sampel seperti seseorang yang membaca berita mengenai COVID-19 di Kompas.com. Setelah itu responden dapat membuka halaman selanjutnya yang berisi daftar pernyataan. Sampling. Sampel merupakan bagian dari komponen dan karakteristik yang digunakan pada populasi tersebut. Tidak semua populasi harus diteliti, namun peneliti dapat menggunakan sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan teknik simple random sampling. Dalam perhitungan sampel penelitian ini menggunakan rumus dari Slavin dan memperoleh ukuran sampel sebanyak 86,78 atau dibulatkan menjadi 87 sampel penelitian. Cara untuk mengambil sampel yang pertama dapat menentukan populasi yaitu warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Lalu yang kedua menentukan kriteria sampel yaitu warga SD tersebut yang pernah membaca berita mengenai vaksinasi COVID-19 di Kompas.com. Dan yang ketiga dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang mana kuesioner tersebut berisikan pernyataan yang sesuai dengan kriteria sampel. Namun jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut, seseorang itu tidak dapat menjadi sampel penelitian ini. Selanjutnya sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiono yaitu suatu data yang diberikan langsung dari penampung data. Sumber ini diperoleh peneliti dari subjek penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada responden. Data inilah yang nantinya akan mewakili dan menjelaskan pengaruh pemberitaan vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Adapun data sekundernya yaitu yang peneliti dapatkan berupa jumlah warga Sekolah Dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang paling tepat untuk melakukan penelitian karena data yang didapatkan akurat. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data agar peneliti mendapatkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert. Variabel yang diukur dijelaskan menjadi indikator variabel dan menggunakan skala Likert. Kemudian indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun item-item instrumen penelitian berupa pernyataan. Definisi konseptual dan operasionalisasi variabel menurut Singarimbun dan Sofian, konseptual sebagai makna dari sebuah konsep yang digunakan agar memudahkan peneliti untuk mengaplikasikan konsep tersebut di lapangan. Sedangkan rasionalisasi konsep merupakan arahan mengenai masing-masing variabel dapat dianalisis berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya, teknik analisis data. Kegiatan ini mencakup pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel menyajikan data dari masing-masing variabel yang diteliti untuk melakukan perhitungan data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditentukan.
Hasil data primer yang didapatkan dari kuesioner ini akan diolah dengan menggunakan SPSS dengan skala Likert. Selanjutnya, analisis deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif merupakan cara untuk menganalisis data. Dalam mendeskripsikan data penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Sedangkan menurut Prasetyo dan Jana, distribusi frekuensi dibuat dengan cara menghitung frekuensi data kemudian dikelompokkan dengan mengkategorikan variabel tertentu. Dalam hal ini, data yang dikategorikan sesuai dengan jenis variabel seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Dalam penelitian ini terdapat analisis bivariat dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel tersebut. Lalu, teknik pengujian keabsahan data. Yang pertama ada uji validitas, di mana uji validitas ialah kebenaran atau akuasi suatu alat ukur untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat mengukur suatu hal. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dengan Pearson correlation pada program SPSS. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor item dengan skor total. Skor item didapatkan dari perjumlahan semua item. Menurut Malhotra, instrumen pernyataan dapat dikatakan valid jika lebih dari 0,5. Uji reliabilitas. Menurut Ardianto, reliabilitas ialah indikator yang menyatakan bahwa apakah suatu alat ukur bisa dipercayai atau bisa terjamin. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliable ketika jawaban dari seseorang atas pernyataan itu konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji instrumen reliabilitas pada penelitian ini digunakan Cronbridge coefficient alpha dengan nilai melebihi 0,6 agar dapat diartikan jika variabel itu reliable. Adapun keterbatasan penelitian. Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti. Hal ini terdapat pada keterbatasan peneliti dalam mengakses seluruh warga Sekolah Dasar Negeri 04 Pagi Jakarta. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampling untuk membantu peneliti dalam mendapatkan responden. Peneliti juga hanya fokus pada pemberitaan mengenai vaksinasi COVID-19 di kompas.com. Jadi, peneliti tidak membahas pemberitaan lain yang ada di kompas.com. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 yang memperlambat peneliti dalam memperoleh data responden dan menyebarkan kuesioner, dengan adanya kendala ini, peneliti menggunakan kuesioner secara online melalui Google Form. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.